Puji Tuhan untuk sharing dari Pak Robert, mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki gaya hidup membaca ya. Selain membaca Alkitab ya, tetap kita juga boleh belajar membaca buku-buku teologi yang baik sehingga itu mempertumbuhkan iman kita dan pengetahuan kita juga tentang kebenaran firman Tuhan ya. Memang membaca buku itu perlu komitmen, perlu menyediakan waktu satu hari berapa menit, setengah jam ya, supaya pada akhirnya kita boleh sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya, kita bisa alokasikan waktu dengan baik, waktu luang kita untuk pada akhirnya fokus membaca buku yang kita gumulkan bisa, ataupun juga yang menjadi rekomendasi di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri di dalam membaca buku itu adalah hal yang sulit ya. Apalagi sebenarnya kalau hamba Tuhan itu sudah dituntut untuk membaca terus kan. Karena bagaimana mau memberikan khotbah kalau tidak membaca. Bagaimana kita mau menyampaikan firman kalau tidak membaca, mengerti, dan merenungkan firman Tuhan tersebut ya. Maka kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak membaca buku atau membaca Alkitab itu bahaya sekali. Maka itulah pentingnya atau manfaat di dalam membaca itu kita bisa berbagi sesuatu kepada orang lain lewat kehidupan kita ya. Dan itu tidak mudah ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas tentang kemuliaan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk boleh sama-sama bersekutu bersama dengan saudara seiman, maupun juga terlebih lagi bersekutu dengan Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan boleh memberkati setiap kami yang akan mendengarkan pembahasan kebenaran Alkitab ini. Tuhan boleh bekerja, karena tanpa Roh Kudus bekerja kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Pimpinlah Tuhan setiap hal yang boleh kami dengar, kiranya itu menjadi bekal rohani untuk kami, untuk bisa semakin bertumbuh, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, melihat adalah sesuatu hal yang biasa bagi kita yang memang terbiasa melihat atau mampu melihat. Tetapi bagi orang yang matanya bermasalah atau bagi orang yang buta, melihat adalah suatu pengalaman yang sebenarnya sangat indah. Nah, kenapa kita diciptakan dengan mata itu ada dua, supaya kita bisa melihat keindahan dan juga bisa melihat keburukan yang ada di dalam dunia ini. Tentu Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan keburukan, dosa, kejahatan ya. Pada awalnya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang baik, tetapi makhluk ciptaannya ini, baik malaikat maupun manusia, pada akhirnya melakukan suatu keburukan, kejahatan di mata Tuhan, dan melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga pada akhirnya kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita diciptakan dengan tubuh yang memiliki mata, kita bisa melihat sesuatu itu bukan hanya sekedar melihat ya, tetapi lebih dalam lagi kita bisa melihat dengan cara belajar, dengan cara merenungkan sesuatu, dan yang terpenting adalah bagaimana kita secara rohani adalah melihat kemuliaan Tuhan, melihat untuk memuji Tuhan, melihat untuk mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh melihat itu untuk keegoisan kita, untuk hawa nafsu kita dengan melihat sesuatu itu untuk membuat kita malah jatuh dalam dosa atau membuat kejahatan ya. Di dalam melihat ini banyak hal yang ternyata bisa kita pelajari. Ternyata kita melihat bukan hanya secara fisik saja, tetapi jauh lebih dalam itu kita bisa melihat secara rohani. Kita bisa melihat tanpa memandang kepada Tuhan, tetapi kita juga bisa melihat dengan cara kita melihat atau memandang kemuliaan Tuhan. Tadi saja misalkan yang kita lihat begitu banyak air di jalanan ya, begitu banyak hujan deras sampai banjir di sekitar jalan. Kita lihat apa ya? Kita lihat, oh ya, ini adalah musim hujan. Ya, musim hujan, angin kencang, banyak sekali aktivitas terganggu. Tapi di satu sisi kita tahu juga bahwa kalau tidak ada hujan, maka dunia ini juga akan menjadi kering sekali, nggak ada manfaatnya ya, tanah-tanah nggak subur.
kita butuh hujan, dan juga ekosistem di dalam kehidupan makhluk hidup pun ternyata membutuhkan hujan. Kita bisa berkata, wah hujan, mengeluh. Kenapa harus hujan? Kita susah ke Geri kebun jeruk gitu ya. Kita susah untuk pulang ke rumah kita. Tapi di satu sisi kita bisa lihat bahwa hujan ya dari Tuhan ya. Tuhan memang mengatur alam ini dan ada kebaikan juga yang kita bisa syukuri di dalam hujan yang kita bisa lihat. Nah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 3 bulan yang lalu pun ya, saya memasuki pengalaman yang baru lagi. Nah, ini adalah pengalaman yang normal dalam kehidupan manusia. Kalau kita dulu masih single, kita hidup dalam dunia penglihatan secara orang single, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kemudian ketika menikah, itu dengan cara pandang orang yang sudah memiliki pasangan. Kita hidup tidak single lagi, tetapi menjadi seorang yang memiliki pasangan, itu berbeda lagi. Itu adalah perubahan-perubahan hidup yang cukup besar dalam kehidupan kita ya sebagai manusia, mulai dari seorang yang sendiri menjadi seorang yang menikah, dan 3 bulan yang lalu Tuhan berikan anugerah kepada saya, kepada kami ya, yaitu seorang anak. Ya, anak pertama tetapi kehamilan kedua. Ya karena kehamilan yang pertama 2 bulan kan keguguran, terus kemudian kita tunggu, wah nggak hamil-hamil lagi, tetapi di dalam waktu Tuhan, Tuhan kasih anak, terus kemudian ketika menjalaninya kan takut ya, dulu aja ada, sekarang nggak ada. Ya dulu aja sudah hamil, tapi kemudian keguguran, terus menjalani kehamilan kedua, ini jadi nggak? Ada pergumulan seperti itu. Ya jadi nggak? Tadi saja awal yang pertama saja tidak jadi kok, tapi ternyata Tuhan pimpin sampai kehamilan kedua berhasil dengan baik, dan kemudian ya lahirlah seorang bayi tersebut ya, putra. Terus kemudian saya dipanggil ke kamar operasi karena harus operasi sesar ya. Nah disitulah langsung saya melihat seorang bayi ya dari keturunan kami berdua ya. Terus ditunjukin lah oleh bidannya kan, ini semua lengkap ya, dan dari kepala, dari tangan, dari kaki. Wah, di situ ketika melihat ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dengan cara pandang biasa, ini normal, ya kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika melihat, wah semua normal, dari yang tadinya gagal, ya kita bisa bilang kan berkata demikian ya, darinya yang pertama itu gagal, mati 2 bulan, atau memang mungkin janinnya memang tidak hidup ya, tetapi ketika yang kedua itu bisa lahir dengan baik, normal semua, nggak hilang gitu ya, jari-jarinya nggak hilang, nggak ada yang masalah. Di situ kita bisa lihat, wah melihat saja itu ternyata kita bisa mempelajari sesuatu. Dan kemudian ketika bayi itu lahir, diurus, terus kita hanya bisa melihat kan, melihat berkomunikasi dengan melihat, dia belum bisa mendengar dengan baik, belum bisa mengerti, kita lihat, dan ketika akhirnya si bayi itu tersenyum, kita senang. Hanya sebatas melihat. Wah Tuhan tuh indah ya, membuat proses bertambah banyaknya manusia dengan proses kelahiran yang begitu ajaib, begitu unik, dan Tuhan bisa membuat manusia itu dengan cara yang ajaib lah. Kita bisa melihat manusia yang lain, ternyata ini adalah suatu hal yang tidak biasa. Kita harus bersyukur atas penciptaan yang Tuhan jadikan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas kehidupan dari keluarga kita. Maka harap ketika kita selesai mengikuti PA ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat orang tua dengan cara yang berbeda, seperti Tuhan melihat. Kita melihat pasangan kita juga dengan cara yang berbeda, seperti Tuhan melihat, atau anak-anak kita, yaitu hati yang mau supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita pun berespon dengan benar. Ya, kemarin sempat naik Gojek dengan motor ya. Terus kemudian motornya tuh motor listrik. Nah di sini juga kita bisa lihat motornya beda, suaranya beda, kita lihat kendaraan itu berbeda dan fungsinya berbeda. Kita bisa melihat, wah ada keagungan dari manusia. Ya terus saya tanya-tanya si Gojeknya, kemudian bagaimana mengisi baterainya. Ternyata ada pos-pos baterai di berbagai tempat, ada mapnya juga, dia tunjukin mapnya supaya ketika baterai habis langsung ganti, terus bisa jalan lagi. Terus kemudian intinya adalah motor listrik ya jauh lebih murah lah, menghemat biaya dan lain-lain. Nah di situ kita bisa belajar ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat sesuatu, kita belajar sesuatu, dan terlebih lagi kita mau supaya apa yang kita lihat ini
kita bisa rasakan hati Tuhan. Dan ketika seringkali kita menggunakan penglihatan dengan cara perspektif Tuhan sendiri, pada akhirnya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya adalah orang yang sederhana ya, bukan orang yang pandai bicara juga, sehingga pada akhirnya ketika melihat jiwa yang mungkin saya temui hanya satu kali, saya tidak bisa bicara banyak, saya bisa mendengarkan, saya bisa bicara secukupnya, lalu pada akhirnya saya mau menunjukkan kasih saya bukan hanya dengan tingkah laku saya, tetapi dengan apa yang saya miliki, yaitu Injil. Dan pada akhirnya saya berikan traktat juga kepada orang-orang yang saya temui yang kira-kira mungkin tidak akan ketemu lagi, atau pada momen yang pas Tuhan kasih kesempatan dan kekuatan. Nah, akhirnya pada Gojek tersebut ya saya kasih traktat kepada dia ya, sebagai wujud saya pun mau mengasihi dia, memberitakan firman kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari melihat seperti itu ya, kita bisa saat ini mau merenungkan tentang kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam perenungan akan kemuliaan, kita lihat Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bagian ini kita bisa mengerti kemuliaan dalam hal apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti apa? Kemuliaan ini diberikan kepada Tuhan. Dari ayat ini kita bisa membaca, kita bisa melihat, merenungkan, mengerti bahwa kemuliaan adalah suatu hal kata benda yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Sekarang kemuliaan kita berikan kepadanya. Ya, hidup kita dari Dia, bumi dari Dia, ya semua hal dari Dia. Nah, kita mau berikan kemuliaan kepada Dia dalam hal bagaimana? Memberikan kemuliaan dalam hal mengakui bahwa kita ini hidup karena Tuhan. Tuhan berkuasa dengan pujian kita kepadanya ya. Apa sih arti kemuliaan? Kemuliaan sederhananya ya Bapak Ibu sekalian, supaya lebih mengerti, adalah sebuah keindahan, keagungan, kehormatan. Itu semua kata yang mirip dengan kemuliaan, dengan glory ya. Glory, suatu kemuliaan itu kita berikan kepada Tuhan. Ya, suatu kehormatan. Lalu kita lihat lagi, Yakobus 2 ayat 1, kita baca bersama-sama di slide ya. 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, dari ayat ini saja kita tahu bahwa ternyata kemuliaan bukan hanya benda, kata benda sifatnya yang bisa kita berikan seperti itu ya. Tetapi juga adalah kata sifat Tuhan yang mulia itu, Tuhan kita yang mulia. Yesus itu mulia loh. Yesus itu indah, Yesus itu terhormat, Yesus itu agung. Ya, Tuhan kita tuh begitu mulia. Ya, kita tuh ternyata memiliki iman kepada Yesus Kristus yang begitu berharga. Dari situ saja harusnya kita bersyukur. Kita boleh kenal Yesus Kristus. Kita boleh melayani Dia. Kita boleh menyembah Dia. Kita boleh beriman kepadanya ya. Dan yang ayat terakhir ya, kita lihat, saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 6. Allah telah bercahaya dalam hati kita untuk memberi terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam rupa Kristus. Dari 3 ayat ini saja kita bisa melihat 3 perspektif tentang kemuliaan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Yang satu kata benda, yang satu kata sifat, dan yang ketiga ini sangat powerful lagi, yaitu kemuliaan yang diwujudkan. Kemuliaan yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus yang rela mengambil natur manusia yang sebelumnya dia adalah Allah saja, natur Allah saja. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap bahwa Allah itu hanya memiliki natur Allah saja. Ini mengosongkan diri ya. Dia sadar dia Allah, dia terhormat, dia mulia, dia tidak terbatas. Tapi dengan mengosongkan diri, dia tahu bahwa saya adalah Allah, natur Allah, tapi saya tidak mau memiliki natur Allah saja. Saya tambah natur manusia yang
ada, yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Natur manusia, dia tambah untuk apa? Untuk pada akhirnya menjadi jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan ketika kita melihat Yesus Kristus dalam dui naturnya, dalam dua natur ini, maka ini adalah kemuliaan Allah yang diwujudkan di dalam kehidupan ciptaan. Yesus jadi manusia, inkarnasi. Yang di dalam beberapa bulan lagi kita akan merenungkan, merayakan hari Natal, kelahiran Yesus Kristus ya. Ini adalah kemuliaan Allah di dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, masihkah kita tidak mengatakan bahwa Allah itu begitu mulia ketika kita melihat Yesus Kristus? Masihkah kita bisa ragu mengatakan Allah itu tidak penting, Allah itu tidak indah, kita bisa katakan demikian gitu ya? Enggak. Ketika kita melihat Yesus Kristus dalam dui naturnya saja, dalam kerelaannya saja, kita harusnya sungguh-sungguh mau hidup untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan akhirnya di dalam sejarah kekristenan, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen bergumul tentang kemuliaan Allah itu apa sih? Sifat Allah yang mulia itu bagaimana sih? Ya, ada yang mengatakan bahwa kita bisa mengenal Allah itu kasih. Tapi kalau terlalu mengenal hanya Allah sebatas kasih saja, kita lupa keadilan Allah. Kita menjadi orang yang terlalu memanjakan orang, terlalu akhirnya terlalu tidak mendidik ya, tidak tegas dan lain-lain ya, karena fokus ke kasih, tapi tidak ada keadilannya. Tapi ada orang tertentu yang akhirnya mengenal Allah sebatas keadilannya saja, sehingga menjadi orang yang tanpa kasih, nggak pernah ramah, nggak pernah baik sama orang, nggak pernah memberi, adil, ya pokoknya adil lah, bersikap tegas seperti itu ya, tapi tidak ada kasihnya. Tetapi ketika kita menyebut sebagai Allah adalah Allah yang mulia, bagaimana kita memahami Allah yang bersifat mulia ini? Maka kita mengenal Allah yang bersifat mulia ini adalah di dalam keseluruhan diri Allah sendiri. Maka di dalam tadi ya, di dalam kemuliaan tadi dikatakan kan Yesus adalah Allah yang mulia dan dia mewujudkan kemuliaan Allah itu di dalam natur manusianya dan natur keilahiannya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Allah yang mulia adalah Allah yang menyatakan dirinya apa adanya. Ya, kita tidak bisa melihat salah satu sifatnya saja di dalam sifat yang mulia, tapi sifat Allah yang mulia berarti keseluruh keberadaan dirinya itu kita harus hadapi. Entah dengan kekudusannya Allah, entah dengan kasihnya Allah, kita berhadapan dengan Allah yang mulia, yang memiliki seluruh sifatnya ya. Sehingga di dalam reformasi, kita ingat ya, semboyan reformasi dalam 5 solas itu ya, kita bisa lihat orang Kristen akhirnya memiliki konsep bahwa segala sesuatu itu hanya bagi kemuliaan Allah saja. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh rasa diri lebih hebat dari Tuhan dan mampu melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Semua demi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang kita kerjakan. Kenapa kita boleh kerja yang terbaik? Ya, kenapa pada akhirnya kita mau mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan? Itu ujung-ujungnya adalah menjadi tujuan hidup kita, yaitu kemuliaan Allah. Maka tujuan utama hidup manusia ini tidak bisa dilepaskan dengan memuliakan Allah itu. Ya, kenapa pada akhirnya kita bisa betul-betul melakukan kerja keras di hadapan Tuhan? Karena kita mau memuliakan Allah ya. Lalu kita juga lihat di dalam perjanjian lama, ya, kalau di perjanjian baru kita sudah mengenal inkarnasi, itu perwujudan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang menjelma atau menjadi manusia. Tetapi ternyata di dalam PL, bayang-bayang Yesus Kristus pun sudah ada. Itu Allah mau menampakkan diri agar bisa dilihat manusia. Bahkan diraba oleh manusia, bahkan Yakub bergumul dengan penampakan Yesus Kristus dalam rupa manusia di sungai Yabok. Terus pada akhirnya pangkal paha Yakub pun terpelecok. Itu berarti apa? Yakub bergumul dengan Tuhan Yesus yang menyerupai manusia, bukan menjadi manusia ya. Yang menampakkan diri sebagai manusia, di situ Yakub berhadapan dengan Allah yang begitu mulia.
Dan di situ Yakub tahu ketika sadar bahwa itu adalah Tuhan, dia gentar. Karena apa? Berhadapan dengan Allah yang mulia. Itu teofani ya. Lalu kita lihat juga di dalam Alkitab itu dijelaskan tentang tempat tinggal atau menetapnya Allah. Tuhan pakai bait suci, bait Allah. Di situ penuh dengan kemuliaan Allah. Kadang-kadang Tuhan menampakkan kemuliaannya juga dengan awan yang terlihat, balik lagi ya, yang terlihat di sana, di situ dikatakan, wah bait suci ini penuh dengan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah itu? Ya, sebuah hal yang pada akhirnya kita bisa mengatakan, aku kagum terhadap Allah, aku menghormati Allah. Dia pribadi yang berbeda dengan aku, dia pencipta yang layak aku sembah, layak aku puji. Nah itu ketika kita melihat kemuliaan Allah, kita hanya bisa sadar kita ini manusia saja. Kita harus menyembah dia ya. Lalu juga kita bisa lihat tentang istilah kemuliaan di dalam exaltation. Ya kita tahu di dalam inkarnasi Yesus Kristus ada humiliation of Christ. Tetapi setelah kematian Yesus di atas kayu salib, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan disitulah dimulai pemuliaan Yesus Kristus. Semakin mulia, semakin muncul keagungan Tuhan, kuasa Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Itu muncul sejak kebangkitan Kristus, penampakan Yesus selama 40 hari, dan kemuliaan Tuhan juga dinyatakan ketika Yesus naik ke surga, terangkat sampai ke langit, dan disaksikan oleh banyak muridnya. Dan Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu memerintah dunia ini. Nah, di sini Yesus di surga, Yesus sudah di dalam kemuliaan yang tertinggi. Dari Allah menjadi manusia sampai Yesus naik ke surga dengan natur manusianya. Natur manusia Yesus ini selama-lamanya. Dia ambil, selama-lamanya dia pegang. Karena dia adalah pengantara kita gitu ya. Ini exaltation, lalu glorifikasi, pemuliaan di akhir zaman pun itu dikatakan pemuliaan. Dalam arti apa? Kita akan diberikan tubuh kemuliaan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang meninggal ketika usia tua maupun anak-anak ataupun bayi ya, akan memiliki tubuh kemuliaan yang baru, yang sempurna dan akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka. Itu glorifikasi. Jadi akhir hidup kita di bumi yang sekarang ini akan berakhir dengan pemuliaan. Ya, diangkat, diubahkan, transformasi di dalam tubuh yang tidak bisa lakukan dosa dan tidak berdosa. Wah, ini adalah janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita ya. Lalu kita setelah ibadah selalu kita memuji kemuliaan Tuhan, doksologi, pujian kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kita sudah mengagungkan Tuhan, kita tutup ibadah kita juga dengan kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Sehingga di dalam kekristenan kita betul-betul ya, adalah orang yang diajar untuk mengingat atau melihat kemuliaan Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Nah salah satu cara memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dengan melihat kemuliaan Kristus. Jadi tema kita pada hari ini Glory of Christ. Nah kita mau melihat kemuliaan Kristus di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena ini kehendak Yesus, bahkan doa Yesus juga. Ada doa Yesus yang dicatat di dalam Alkitab yang begitu unik. Satu adalah doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang sebenarnya Yesus ada satu pokok doa yang tidak perlu dia doakan. Yaitu apa? Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus nggak perlu doa itu. Yesus hanya ajarkan doa itu kepada kita supaya kita sadar dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, dan juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Tapi Yesus tidak pernah berdoa itu karena apa? Yesus tidak berdosa. Tetapi di dalam Yohanes 17, inilah ada doa Yesus yang lain. Di mana ini doa Yesus betul-betul kepada Bapaknya. Bukan doa para murid, ya, bukan mengajarkan para murid berdoa ya, tapi ini doa yang intim antara Yesus dengan Bapaknya. Di dalam Yohanes 17 ayat 24 kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 24, 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku,
Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di sini Yesus berdoa ya. Di mana aku berada, orang-orang Kristen pun ada. Dan Bapa mengabulkan doa ini. Semua orang yang percaya kepada Kristus akan selama-lamanya bersama dengan Kristus. Maka kita tahu bahwa Yesus ada di mana? Di surga. Tapi Yesus juga ada di hati kita. Tapi bagaimana Yesus yang di surga itu ada di hati kita? Ini kan seringkali jadi pertanyaan bagi anak-anak, remaja, pemuda ya. Yesus tuh ada di mana sih sebenarnya? Ada di hati kita atau di surga? Bukankah Yesus punya natur manusia selama-lamanya setelah dia ambil natur manusia? Berarti di surga. Bagaimana Yesus masuk ke dalam hati kita yang kita pun manusia kayak gitu ya? Nah, Yesus ada di mana? Nah, di sini kita bisa lihat kaitan antara Allah Tritunggal ya, tiga pribadi yang berbeda, yang mandiri satu dengan yang lainnya ya, tetapi satu Allah. Di sini kita bisa lihat ketika Yesus mengutus Roh Kudusnya, Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk melahir kembalikan kita, di sini Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan Allah Tritunggal ini kan tidak terpisahkan, tidak dapat dipisahkan. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Yesus ada dalam hati kita. Kalau Yesus ada dalam hati kita, Bapa pun di dalam hati kita. Allah Tritunggal pun ada dalam hati kita. Ini adalah relasi yang tidak terputuskan. Maka di sini Yesus berdoa kepada Bapa dalam natur manusianya, dia berdoa, Bapa supaya murid-muridku ini selalu bersama-sama dengan aku. Ya nanti di surga dengan tubuh kemuliaan ya, tetapi saat ini pun Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Lalu Yesus tahu bahwa orang-orang Kristen itu telah diberikan oleh Bapa kepada dia. Nah, agar apa? Ini tujuan hidup kita ya. Tujuan hidup kita adalah memandang kemuliaan Yesus Kristus yang Bapa berikan juga kepada Yesus Kristus, sebab Bapa sudah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Nah, dalam doa ini juga kita bisa melihat keilahian Yesus. Ya, keilahian Yesus, terus relasi yang intim, harmonis dengan Bapaknya ya. Nah, John Owen menulis buku The Glory of Christ itu di akhir kehidupannya. Ya, di akhir kehidupannya ketika kesehatannya sudah sangat menurun, dan ini adalah karya devosional terakhir dari Puritan ini ya, John Owen ini. Nah, di sini ada suatu istilah yang sangat bagus. John Owen itu menjelaskan suatu teologi penglihatan yang kekal akan Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tuh bisa melihat Yesus. Dan inilah yang terus harus kita pertahankan di dalam dunia ini. Jangan sampai kita terhalang untuk bisa melihat Yesus Kristus karena apa? Dosa-dosa kita. Karena banyak kesibukan, distraksi, dan lain-lain ya. Tujuan utama Owen untuk menolong orang percaya bisa melihat kemuliaan Kristus oleh iman di dunia ini, dan nanti kita bisa siap melihat Yesus Kristus dengan mata kita sendiri di dunia yang akan datang atau di surga nanti. Nah, ini uniknya ya. Kenapa John Owen menulis Glory of Christ? Supaya saat ini kita melihat Kristus, dan suatu hari nanti juga kita bisa siap dalam melihat Yesus Kristus muka dengan muka. Ya, wajah yang kita tidak pernah lihat dengan mata fisik seperti ini, tetapi dengan mata iman sekarang kita melihat kemuliaan Kristus, dengan mata fisik nanti di dunia yang baru, Yerusalem yang baru, kita juga melihat Yesus muka dengan muka. Dengan kata lain ya, buku ini tuh memiliki tujuan untuk mengajarkan kita tentang kekaguman dan penyembahan kepada Kristus supaya kita bisa memasuki kemuliaan surga. Ya, kalau pada akhirnya kita nggak pernah melihat Yesus Kristus di dalam dunia ini, tidak pernah menyembah Kristus, tidak pernah memuliakan Kristus, ya maka sewajarnya di dunia yang akan datang kita pun tidak akan pernah melihat Yesus Kristus. Tapi ini keunggulan orang Kristen ketika di momen Kairos, momen yang khusus di mana Roh Kudus melahir kembalikan kita, sejak saat itu sebenarnya kita bisa melihat Kristus, melihat kemuliaannya lah, yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan kita. Nah, kemuliaan Kristus itu apa? John Owen mendefinisikan itu adalah representasi penuh dari sifat-sifat Allah yang Maha Kudus dan karya keselamatan melalui Kristus ya. Jadi, kalau kita
mau melihat kemuliaan Kristus, kita belajar kenal sifat-sifat Allah yang Maha Kudus itu, dan juga lihat karya keselamatan yang sudah Allah kerjakan di dalam Kristus. Dengan memandang kemuliaan Kristus melalui iman, orang percaya pada akhirnya mengalami penghiburan, kekuatan, kepuasan jiwa yang sejati, baik di dunia ini maupun untuk kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuai dengan perkataan Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Maksudnya marilah kepadaku itu apa? Datang dan lihat Yesus Kristus. Ada unsur melihat kemuliaan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat. Kalau kita diajak orang, sini ketemu aku, ya pasti lihat kan? Lihat Yesus. Ya, memang kita praktiknya adalah berdoa kepada Kristus, tapi ini berdoa dengan iman. Kita sedang melihat Kristus, kita sedang berhadapan dengan Kristus, masa kita tidak terhibur dengan seluruh penderitaan kita, keluhan kita, doa-doa kita yang tidak terkabul. Padahal kita lagi doa loh. Kita doa kepada Allah Tritunggal, pencipta kita, penyelamat hidup kita. Tapi kita masih mengeluh, masih marah, masih kecewa. Masih berkata pemberian Tuhan itu kurang. Nggak bersyukur kayak gitu ya, itu salah. Waktu kita datang melihat Kristus saja, harusnya kita langsung ada penghiburan, ada sukacita. Aku yang berdosa ini kok bisa sih melihat Kristus, melihat Allah itu sendiri, melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah itu sendiri. Itu ada penghiburan, kekuatan, kepuasan, baik dunia ini sampai kekekalan. Maka John Owen mengajarkan bahwa ingat orang Kristen, kita itu punya penglihatan tentang kemuliaan Kristus. Bukan yang mistik tapi ya, bukan yang mistik-mistik, wah melihat mimpi dan lain-lain. Tapi kita bisa melihat kemuliaan Kristus lewat firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Ingat bahwa Roma 10 ayat 17 ya, jadi iman timbul oleh pendengaran firman Kristus. Pendengaran di sini ya, tadi saya dengar penjelasan Pak Robert tentang ketekunan ya. Pendengaran di sini itu mirip dengan definisi ketekunan. Yaitu apa? Mendengar itu yang dijelaskan di dalam Alkitab ya, pendengaran akan firman Kristus atau oleh firman Kristus sehingga menimbulkan iman itu adalah dengan perhatian yang sungguh-sungguh, dengan ketekunan mau dengar firman Tuhan, baru dapat iman. Tapi kalau hanya mendengar lewat, ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu bahasanya ya kita nggak akan dapat iman sekalipun kita mendengar firman. Tapi karena mendengarnya dengan cara yang salah, kita nggak mendengar sungguh-sungguh, tidak ada ketundukan ya di dalam firman Tuhan, maka kita nggak bisa memiliki iman ya. Lalu kita lihat perkataan John Owen ya, Bapak Ibu sekalian. One of the greatest privilege a believer has, both in this life and for eternity, is to behold the glory of Christ. Only a sight of His glory and nothing else will truly satisfy God's people. Jadi dengan melihat kemuliaan Kristus, itu tuh membuat kita puas. Sama seperti kita melihat orang yang kita kasihi. Orang yang kita kasihi sehat saja. Harusnya kan sudah senang gitu ya. Sehat, bisa kita lihat, bisa kita temui. Itu sebuah, bagi John Owen kita bisa melihat kemuliaan Kristus itu adalah suatu hak istimewa terbesar dari setiap orang Kristen. Kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman, didasarkan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, itu hak istimewa anak-anak Tuhan. Doa kita tuh sampai ke surga. Beda dengan orang-orang yang non-Kristen ya. Mereka berdoa tuh nggak nyampai. Nggak sampai lewat pengantara siapa. Mereka nggak kenal Yesus Kristus ya. Tapi kita bisa menyampaikan isi hati kita dan Tuhan mendengar kita ya. Semakin memandang Kristus, semakin diubahkan secara bertahap serupa dengan gambar Kristus. Nah inilah tanggung jawab dari orang tua juga ya. Kalau kita punya anak, anak itu lihat siapa sih paling sering. Jangan katakan paling sering anak saya tuh lihat pendeta gitu ya. Terus nyalahin pendeta kalau anaknya nggak benar ya. Padahal pertama-tama yang mereka lihat sejak mereka bisa lihat berapa bulan pertama bayi gitu ya. Terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, paling sering mereka tuh lihat orang tua kok. Jadi sedikit banyak anak itu adalah
di dalam pendidikan Kristen ya, anak itu tuh disebut sebagai peniru yang ulung. Dia lihat, dia teladani. Dia lihat, dia pelajari. Oh ini pemikiran orang tua. Oh ini perbuatan orang tua. Semua dia serap dari orang tua. Maka kalau anak itu tidak beres, ya pertama-tama ya kita salahkan natur yang berdosa tentu ya, karena manusia berdosa. Tapi salah satunya adalah tanggung jawab orang tua begitu berat. Ya, ada tanggung jawab orang tua, tetapi ada tanggung jawab sendiri, personal, seperti itu ya. Kita juga di hadapan Tuhan kan bertanggung jawab secara personal. Tetapi ini berat sekali ya. Tanggung jawab orang tua, kita dilihat, orang Kristen pun memiliki tanggung jawab yang berat, karena hidup kita dilihat orang juga. Yang menjadi kesaksian yang baik atau tidak. Nah, maka dengan memandang kepada Kristus, pelan-pelan kita serupa dengan Kristus. Ya, pelan-pelan bertumbuh mengikuti teladan dan pikiran Yesus Kristus ya. Semakin berhasrat untuk perlihatkan kemuliaan Kristus pada banyak orang. Nah, kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk memiliki buah Roh Kudus, dan memang sudah punya buah Roh Kudus, hanya saja kita pertumbuhkan buah Roh Kudus. Semua orang Kristen memiliki buah Roh Kudus, 1 buah, 9 rasa. Yang perlu kita terus kembangkan adalah pertumbuhkan kasih semakin besar, kesetiaan semakin besar, ya, kelemah lembutan semakin besar, pengendalian diri semakin besar. Tetapi pada ujungnya bukan untuk diri kita, melainkan untuk agar orang lain bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa kita betul-betul ketika ambil contoh ya, secara gerejawi, kita betul-betul melakukan yang terbaik pelayanan di gereja gitu ya. Supaya orang bisa memandang kemuliaan Kristus. Keseriusan kita di dalam ibadah minggu misalkan ya, di dalam mendengar firman, karena kita betul-betul mau agar Yesus Kristus itu boleh terlihat dalam kehidupan kita. Ya jangan sampai orang tuh melihat kita tuh, melihat kitanya, nama kitanya ya. Tetapi kita ingin ketika orang melihat kita, orang pun bisa melihat Yesus Kristus. Oh Yesus Kristus itu seperti ini toh. Ya ada buah Roh Kudus itu paling bisa kita tunjukkan ya, atau kita bisa lakukan lah. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian, 2-3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kita bisa lihat kemuliaan Allah di dalam diri orang Kristen, ada yang besar, ada yang sedikit. Ada yang terpancar begitu terang, ada yang redup, remang-remang. Nah, di sini apa yang membedakan? Sama kok Roh Kudusnya. Sama kok Yesus Kristusnya, sama kok Bapaknya. Tapi ada yang lampunya terang, ada lampunya redup. Nah yang membedakan adalah soal tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dalam pengudusan hidup. Ya, di dalam meresponi anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur ya saat ini Tuhan boleh berikan teladan di dalam GRI masih ada pendirinya. Sekalipun GRI itu dari tahun 89 ya berdirinya. Berarti sudah 36 tahun. 36 tahun itu waktu yang singkat juga bagi gereja itu berdiri ya, dan boleh berkembang begitu banyak. Dengan adanya gereja itu berarti apa? Ada sinar, ada lonceng lah. Ya, sinar kemuliaan Kristus muncul. Ya bersyukur gereja-gereja GRI boleh ya pada akhirnya kan ada salibnya di depan gedungnya. Itu sebagai kabar atau berita tentang kemuliaan salib Kristus. Nah dengan banyaknya gereja ada bertumbuh, terus juga ada pendiri yang masih boleh memberikan teladan ya. Sehingga di situ kita bisa lihat kemuliaan Kristus boleh semakin terpancar lebih besar. Nah, maka itu yang kita inginkan. Kita mau memancarkan kemuliaan Kristus secara personal bisa, tetapi Tuhan juga pakai gereja, ya komunitas, ya, institusi, ya umat Tuhan. Itu pun ada jalannya masing-masing ya, ada caranya masing-masing. Proses transformasi rohani yang terjadi seumur hidup untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini tugas kita. Kita mau memuliakan Kristus, kita mau memancarkan kemuliaan Kristus kepada banyak orang. Nah, John Owen menjelaskan ini ya, kita secara cepat saja.
Kemuliaan Kristus bukan hanya objek teologi tetapi pengalaman rohani. Melihat kemuliaan Kristus oleh iman berarti diubah menjadi serupa dengannya. Nah, istilah teologinya ini unik ya, yaitu beatific vision. Yaitu bagaimana penglihatan yang beautiful, penglihatan yang indah. Yang ketika kita lihat langsung kita tuh pengen tersenyum. Langsung ingin mau melakukan sesuatu bagi yang kita lihat. Itu pribadi Yesus Kristus. Nah, ini adalah pengalaman. Ya, kekristenan itu Sinclair Ferguson itu menjelaskan ya, iman Kristen itu seperti kursi dengan 3 kaki ya, Bapak Ibu sekalian. 1, doktrin. Ya, ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari, pahami. 1 adalah pengalaman. Ya, 1 pengalaman, ini juga kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dan 1 lagi adalah praktek aplikasinya. Kalau salah satunya hilang, misalkan doktrin sama pengalaman ya, berarti kita nggak mau mempraktekkan firman, kita maunya mengalami terus tentang Tuhan. Tanpa praktek itu bukanlah iman yang seimbang, yang jelas ya. Nah, iman Kristen itu terdiri dari 3 hal ini yang harus kita minta terus. Tuhan berikan aku doktrin firman Tuhan. Tuhan berikan aku praktek firman Tuhan. Nah, saat ini kita sedang belajar firman, tapi belajar firman Tuhan pun adalah praktek firman. Dan waktu kita belajar firman dan praktek firman, kita mohon juga supaya kita bisa mengalami Tuhan. Yaitu dengan panca indera tetapi secara rohani ya. Mendengar Tuhan. Ya, kita tidak anti berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan. Asal benar ya. Kalau suara Tuhannya itu misalkan audible, terus merintahkan secara spesifik, itu bisa-bisa bukan suara Tuhan. Kita percaya suara Tuhan itu lewat Alkitab yang sudah tertulis. Nah, sekarang kita sedang mendengar suara Tuhan. Ya, kita sedang mengalami Tuhan bicara dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, di dalam kehidupan kita, kita mau ya melihat Kristus itu sendiri boleh bekerja. Maka waktu kita nanti pergi dari tempat ini mengalami kehidupan sehari-hari, kita minta mata Kristus ya. Maka dalam kehidupan kita tidak bisa menyepelekan semua orang. Siapa tahu itu adalah Kristus. Ya, maka Yesus kan pernah tegur orang-orang ya, bila mana kamu datang menolong aku, ya ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makan, ketika aku haus kamu tidak kasih aku minum, ketika aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku, ketika aku sakit, kamu tidak mendoakan aku ya gitu ya. Berarti kita bisa melayani Kristus lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, kita harusnya lebih utama ya, Alkitab memberikan nasihat juga, kita lakukan perbuatan baik layani seseorang itu terutama kepada orang yang seiman. Nah, kenapa kita melayani orang yang seiman itu kayak dilebih dahulukan? Misalkan gereja gitu ya, saya lebih dulukan pelayanan gereja dibandingkan mungkin kerjaan yang bisa ditunda atau bisa diatur lagi. Nah, kenapa ya Bapak Ibu sekalian? Karena jelas gereja itu adalah biji mata Yesus Kristus. Kita bisa katakan Yesus itu punya hubungan yang intim dengan gereja, sehingga apa yang kita lakukan kepada gereja, itu lakukan kepada Kristus. Maka ketika Yesus menegur Saulus ya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya Saulus itu kan orang Kristen, laki-laki Kristen, perempuan Kristen. Saulus tangkap, Saulus siksa, pukul. Dan di situ Yesus menyatakan, kamu menganiaya gereja, berarti kamu menganiaya aku juga. Nah, seringkali kita malah menghina Yesus Kristus dengan membenci sesama kita. Kita bukan melihat kemuliaan Kristus, kita mengabaikan kemuliaan Kristus. Kita bukan melayani Kristus, kita tuh menghina Kristus, membenci Kristus. Ya, karena kita melakukan sesuatu kepada sesama kita gitu ya. Melihat Yesus lewat iman saat ini dan lewat pemulihan saat nanti ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 poin yang saya ingin bagikan ya menutup PA kita pada hari ini.
kita belajar melihat kemuliaan Kristus. Yang pertama adalah di dalam pribadi Kristus sebagai satu-satunya wakil Allah bagi gereja. Jadi pertama-tama kita bisa melihat kemuliaan Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Ya, saya baru baca dari buku Katekisme Singkat Westminster. Di situ dalam buku itu dijelaskan tentang orang Kristen itu ya harus menghargai satu kata ini, yaitu only atau satu-satunya. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain. Yesus itu satu-satunya loh. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantara. Ketika Yesus juga mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, kata aslinya itu adalah akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya kehidupan. Kalau kita menyadari Yesus itu satu-satunya pengantara kita, maka seharusnya kita akan menghargai dan mengagungkan dia. Ya. Itu ada mutlak dalam diri Yesus satu-satunya pengantara. Ya, istilah Yunaninya theanthropos ya, Allah manusia, God man. Ini adalah penyataan sempurna dari kemuliaan Allah yang tidak dapat terlihat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kemuliaan Kristus dalam hal apa? Dalam hal penerimaannya terhadap jabatan mediator, pertama-tama dalam pengudusannya. Jadi Yesus mutlak adalah pengantara Allah dan manusia. Tetapi natur manusia itu ada prosesnya, ada awalnya ya, yang Yesus miliki natur manusia itu, yaitu adalah ketika Yesus setuju kepada Bapa. Saya setuju untuk mati bagi umat Allah yang berdosa. Saya setuju menjadi satu-satunya pengantara. Saya setuju untuk mengerjakan karya keselamatan. Jadi bukan hanya di dalam pribadinya dia, tetapi persetujuannya dia, kerelaan dia loh, untuk melakukan apa yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Yaitu menjadi juru selamat. Ya. Jadi kita melihat apa? Kerelaan Kristus menerima dan jalankan jabatan itu dalam pengudusan dan ketaatan yang sempurna, yaitu rela terima jabatan apa saja, imam besar, nabi, raja bagi umatnya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun rela enggak sih menerima fungsi ini? Fungsi imam, berdoa, kasih persembahan, mempersembahkan tubuh, menjadi doa syafaat, itu tugas fungsi imam ya. Lalu apa? Nabi, kita mau nggak belajar menginjili? Pelatihan penginjilan, ya, khotbah, atau personal evangelism. Saya mau belajar, mau bagi traktat misalkan ya. Saya mau belajar ajak orang ke gereja, ajak orang ke PA, kayak gitu. Itu fungsi nabi ya. Terus fungsi raja itu adalah memelihara ya orang-orang di sekitarnya, mengasihi, melindungi keluarga dari segala yang jahat, memimpin orang untuk bisa ke jalan yang benar, itu fungsi raja ya. Yesus sudah lakukan itu semua. Yesus rela lakukan itu semua. Ya, maka ketika kita memandang kemuliaan Kristus yang rela, kita pun akhirnya mau rela ikut Yesus. Meneladani Yesus Kristus dalam fungsi imam, raja, dan nabi. Ya, kita mau jadi pengantara juga. Ya, meskipun tugas pengantara itu paling susah ya. Di tengah-tengah harus mengerti posisi pihak yang satu, pihak yang lain. Kita kejepit seringkali. Jadi pengantara itu nggak mudah ya. Tugas mediator itu ya berada di tengah. Karena akhirnya ditekan dari dua pihak. Tapi Yesus rela kok. Ya rela untuk melakukannya bagi kita pun belajar untuk rela melakukan bagi Kristus ya. Dan yang ketiga, kita lihat kemuliaan dalam hal apa? Dalam kasihnya. Nah, ini kita singkat saja. Yesus adalah the fountain of his glory. Kasih Yesus begitu besar, kekal, efektif, dan tidak berubah. Di dalam surat Yohanes, di situ ada kalimat, lihatlah betapa besar kasih Allah. Lihat di sini ya, itu ketika teolog-teolog membahas katanya lihat itu lihat seperti orang baru lihat sesuatu yang begitu indah, begitu asing gitu ya. Lihat, itu tuh betul-betul beautiful, betul-betul indah. Lihat kasih Allah yang begitu besar. Ya, lihat dengan sungguh-sungguh, lihat dengan perenungan,
dengan kebenaran, wah itu adalah hal yang begitu indah. Kasih Yesus kekal, kasih Yesus efektif, kasih Yesus juga tidak berubah kepada umatnya. Maka dari itu kita harusnya sungguh bersyukur ya, di dalam teologi reform kita boleh diyakinkan dengan firman Tuhan bahwa sekali orang itu di dalam kasih Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita atau orang itu dari kasih Yesus Kristus. Ini kepastian keselamatan. Banyak orang Kristen itu tidak menyadari kasih yang begitu besar ini. Paulus katakan betapa lebarnya kasihnya Tuhan, betapa tingginya kasihnya Tuhan, dalamnya kasihnya Tuhan. Para Puritan mengatakan, kamu lihat laut, ya laut yang begitu luas sampai sejauh mata memandang, kamu nggak bisa lihat batasnya. Sebesar itulah kasih Tuhan, bahkan jauh melampaui itu. Kamu lihat langit di atas, kasih Tuhan tidak bisa terbendung oleh langit. Wah, kasih Tuhan begitu besar ya. Maka kalau kita menyadari kasih Tuhan yang begitu besar saja, maka adalah hal yang mustahil Tuhan itu tidak setia pada janjinya. Tuhan itu bisa menghilangkan keselamatan kita, padahal Tuhan Yesus sudah berikan ya. Maka bersyukur ya, di gereja reform, di dalam teologi reform, kita kan ditekankan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, dalam arti Roh Kudus yang menopangnya ya. Dan kita pun akan terus menjauhi dosa, tidak menikmati dosa. Banyak orang Kristen yang lainnya itu masih ragu ya, benar nggak masuk surga, tapi percaya Yesus. Terus benar nggak keselamatan nggak bisa hilang? Wah khawatir terus, akhirnya tidak berbuah dalam hidupannya. Karena apa? Melihat sedikit kasih Tuhan. Ya, tidak mengenal kasih Tuhan yang begitu mulia. Terakhir ya, ini. To behold the glory of Christ's love is to be swallowed up with wonder and delight. There is no greater sight for the soul ya. Jadi kita bersyukur kita boleh melihat kasih Yesus Kristus. Dan intinya ya dari PA ini ya, kita belajar fokus di dalam 3 hal melihat kemuliaan Kristus. Pertama, mari kita sama-sama melihat kemuliaan pribadi Yesus Kristus itu siapa. Ini akan terus kita gumulkan terus dalam hidup kita. Lalu kemuliaan Kristus dalam jabatannya mediator ya, sebagai pengantara, imam, nabi, raja ya. Dan lalu kemuliaan dalam kasihnya. Nah, dalam Kristus kiranya kita boleh sungguh-sungguh menjadi seseorang yang mengenal tujuan kita diciptakan, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk PA kami malam hari ini. Kami boleh merenungkan tentang penglihatan kami. Kami yang sudah diberikan mata secara fisik, tetapi kami juga memiliki mata secara rohani. Kami mohon supaya kami dapat menggunakan penglihatan kami ini untuk bisa memandang kemuliaan Yesus Kristus, keagungan Tuhan, dan juga kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kami, karena kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah orang-orang Kristen. Kami mau menjadi murid Kristus yang setia, sekalipun kami harus menyangkal diri, memikul salib, kami mau mengikuti Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa menjadi teladan untuk sesama kami mau bersaksi bagi sesama kami tentang kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab atas setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.